Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Indah Indriani, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini Selasa 28 Januari tahun 2025. Saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, di sini kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Nathan, silakan dipimpin untuk berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya. Oke, ini Bu Indah akan mengabsen dulu. Mas Zaki. Oke. Terus lanjut Mas Yahya. Ya, lanjut Mas Nathan. Ya. Terus Mas Andra. Mbak Ajwa. Mbak Gita. Ya. Hari ini berarti masuk semuanya. Oke. Nah, di sini sekarang apakah kalian masih semangat? Apakah masih semangat? Semangat, semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Yalah, Bunda. Di sini ada yang sudah sarapan? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kalian kalau mau berangkat sekolah diusahakan untuk sarapan terlebih dahulu. Ya. Silakan untuk berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Anak-anak boleh duduk kembali. Setelah ini Winda akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ya.
Capaian pembelajaran pada akhir fase B pada elemen akidah peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah. Beberapa Asmaul Husna mengenai kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah yang diimani. Nah, dari capaian pembelajaran ini kita bentuk tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 4 kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta rasul penerimanya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenali nama-nama nabi dan rasul Allah yang wajib diimani serta meneladani sifat-sifat mulia mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita mau memberikan kalian pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang kitab-kitab Allah? Ayo, ada yang tahu? Apa yang kalian ketahui ya, apa Mbak? Al-Quran, terus apa lagi? Injil, apa lagi? Hah? Zabur, terus Taurat. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jawabnya yang keras ya. Nah, itu mengapa kita perlu beriman kepada kitab-kitab Allah? Mengapa, Cah? Kenapa kok kita harus beriman kepada kitab Allah? Kenapa? Karena bisa masuk surga, pintar. Ayo, siapa lagi? Karena dapat pahala. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ya, kalian sangat luar biasa. Nah, terus selain itu, nah nanti Bunda akan memperdalam lagi tentang materi. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini Bunda akan memperdalam materinya, yaitu tentang definisi iman kepada siapa, Cak? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya sebagai apa, Cak? Pedoman apa? Pedoman hidup umat manusia. Nah, kitab-kitab ini berisi tentang apa? Yo, terus hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, itu bisa diamati kitab-kitab Allah tadi yang kalian sebutkan waktu Bunda bertanya ya, untuk yang di awal tadi. Oke, untuk kitab Allah di sini ada kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup umat Nabi siapa? Umat Nabi Musa. Oke. Terus yaitu selanjutnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, sebagai pedoman hidup umat Nabi Daud. Kitab Zabur berisi tentang apa? Yo. Tentang apa, Cak? Terus iya, terus ini yang berikutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, sebagai pedoman umat Nabi Isa. Berisi tentang apa kitab Injil? Iya. Nah, yang terakhir ini kitab Al-Quran. Nah, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat Islam. Itu siapa? Umatnya siapa? Umatnya siapa? Nabi Muhammad. Kita ini termasuk umat apa, Cah? Umat Islam. Dalam Al-Quran ini terdapat larangan dan juga
perintah. Nah, contohnya perintah yang ada dalam Al-Quran yang sampean ketahui, ayo apa? Apa? Sholat 5 waktu, pintar sekali. Yo, kasih kasih Oke. Kalau larangannya apa? Mencuri. Terus apa lagi? Meninggalkan sholat 5 waktu. Betul sekali. Yo, kasih Oke. Masih semangat? Oke. Nah, di sini nanti Bunda akan menampilkan link video pembelajaran ciri dan cara beriman kepada kitab Allah. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Video tadi menceritakan tentang apa, Cak? Apa? Tentang kitab Allah. Terus selain itu tentang apa lagi? Sholat apa? Sholat 5 waktu. Semangat. Ayo, masih semangat? Semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Ayo. Nah, cara beriman kepada kitab Allah. Nah, yang pertama ayo dibaca bersama-sama. Nah, ya cukup. Kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah. Nah, berarti kita harus apa, Cak? Kita harus yakin. Nah, terus selain kita harus yakin, nah kita harus mempercayai apa? Mempercayai bahwa kitab-kitab itu wahyu dari Allah. Nah, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran, menjadi pedoman umat para nabi. Jadi Al-Quran itu pedomannya umat Islam ya. Terus kalau Injil tadi pedomannya umat Nabi siapa? Umat Nabi siapa? Yang keras umat Nabi siapa? Nabi Isa. Kalau Taurat Nabi siapa? Nabi Daud. Terus kalau apalagi yang terakhir kitab apa? Injil, Taurat sudah. Zabur kitabnya Nabi? Kitabnya Nabi? Zabur? Oke, kasih Nah, ayo tetap semangat. Oke, setelah ini Bunda lanjutkan. Nah, di sini Bunda ini punya kuis biar kalian itu tidak bosan ya. Mau kuis? Mau kuis? Oh, kita buka dulu. Nah, sebentar. Oke, dibaca dulu yang keras, ayo.
Ya, kepada Nabi siapa? Ayo, kepada Nabi siapa? Langsung dipilih, ayo, waktunya nanti habis. Nabi Isa. Oke, betul, tepuk tangan dulu. Kalau mau maju gak apa-apa. 5. Dibaca dulu. Ya, kitab apa? Al-Quran. Tepuk apresiasi. Oke. Ya, selanjutnya masih ada 2 tanpa Bunda tunjuk yang mau maju. Ayo. Ayo, siapa yang mau maju? Mas Rehan? Oke, 3. Iya. Kepada para manusia biasa. Ya, salah. Ayo, salah ya. Oke. Sekarang Bunda lanjut untuk ciri beriman kepada kitab Allah. Tadi apa? Cara beriman kepada kitab Allah. Lah sekarang ciri. Nah, ini harus kalian ingat-ingat dan harus benar-benar dipahami. Ayo menghadap ke sini semua. Konsentrasi. Ya, oke. Selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab. Nah, ini selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Lah kalau kitab kalian kan kitab Al-Quran. Nah, kalian pernah nggak membaca kitab Al-Quran? Pernah. Sampai juz berapa atau sampai jilid berapa? Ayo. Jilid 5. Oke, pintar. Sip. Juz 3. Oke, yang lain? Juz 5, juz 4. Ayo, siapa lagi? Yang sampai Al-Quran angkat tangan. Yang sampai Al-Quran angkat tangan. Ya, yang masih jilid angkat tangan. Gak apa-apa. Iya, oke. Sekarang Bunda tes dulu kalau kalian itu kalau memang kalian itu benar-benar pernah membaca Al-Quran. Coba dibunyikan surat Al-Ikhlas. Ayo bersama-sama. Qul huwallahu Allah lam yalid Oke, pintar sekali. Nah, sekarang lagi yaitu kita surat An-Nas. Yo, bersama-sama. Malikin ilah min syarril Ya, oke, pintar sekali. Nah, kita lanjut dulu menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah. Yang sudah Bunda jelaskan tadi ya, larangan dan perintahnya. Oke, bersikap toleran sebagai ajaran yang ada di dalam kitab Allah. Toleransi. Pernah toleransi kalian saling tolong menolong sudah pernah? Sudah pernah, loh. Sama temannya saling tolong menolong sudah pernah? Contohnya apa? Jatuh, terus apa? Apalagi menyapu? Terus apa lagi? Membantu mengepel, apalagi? Oke, tepuk tangan dulu. Terus menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Kita harus menghargai agama yang berbeda. Misalnya kalian bertemu dengan teman yang berbeda agama, sikapnya harus bagaimana? Menghargai, sopan, terus apa? Baik, tidak boleh apa? Tidak boleh? Membeda-bedakan. Oke, pintar. Ya, setelah ini Bunda akan membagi kelompok. Iya.
Bunda akan membagi 3 kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama ya. Untuk kelompok yang pertama yaitu Mbak Gita, Mas Noval dan Mas Rehan. Ya. Terus dan Mas Rama. Terus kelompok 2 Mbak Ajwa, Mas Zaki dan Mas Hendri. Kelompok ketiga yaitu Mas Nathan, Mas Andra dan Mas Yahya. Nah, sebelum itu silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Jadi satu dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum Bu Indah bagi lembar kerjanya, Bu Indah ingin menampilkan satu video lagi ya. Biar ke kalian itu tidak biar tahu nanti kalau mau menjawab ya. Mau nggak Bu Indah tampilkan video? Oke, ditunggu dulu. Tapi diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. Teman-teman tepuk. Iman kepada Allah, 2 Iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman pada kodo dan qadar. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dibuktikan dengan mengucapkan syahadat atau artinya kesaksian. Syahadat terbagi menjadi 2 yang disebut dengan syahadatain atau 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang pertama syahadat tauhid, artinya kesaksian terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua syahadat rasul, artinya kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa, yakin, tawakal, istiqomah, dan senang berbuat baik. Nah, tadi kelihatannya ada 6 apa? 6 iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Coba disebutkan yang pertama. Iman kepada. Yang kedua. Iman kepada. Ayo yang keras. Yang ketiga. Iman kepada Nabi dan Rasul. Yang keempat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima iman kepada. Yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Oke, pintar sekali. Bunda akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan ini berhadapan-hadapan dulu. Nah, berhadapan-hadapan dulu. Nah, berkelompok. Nanti Bu Indah berikan lembar ini, diperhatikan. Halo. Nah, ayo diperhatikan dulu. Nanti Bu Indah berikan lembar kerja ini. Ya, nanti kalian silakan ditulis nama kelompoknya siapa saja. Jelas, nggih? Ya. Terus setelah itu kita balik dulu. Nah, di sini nanti kalian pasangkan nama kitab suci di bawah ini dengan nabi yang menerimanya. Nah, misalkan contoh nabi ini untuk kitab Zabur. Nabi siapa?
Nabi Daud, berarti dipasangkan ke nama Nabi Daud. Jelas? Ayo kelompok Mas Nathan, halo, jelas? Jelas. Oke. Terus yang kedua, ini untuk tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini kalian memilih salah satu jawaban yang benar. Misalkan untuk nomor 1, ini jawabannya benar, berarti yang dicentang benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Nah, begitupun selanjutnya, ini sampai selesai. Terus yang terakhir, refleksi apa yang kamu pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini? Jelas ya? Jelas ya? Oke, Bunda bagi dulu. Bentar ya, jangan ditulis dulu. Ini dia. Siapkan dulu alat tulisnya. Siapkan dulu alat tulisnya. Sudah siap? Oke, silakan dikerjakan. Ayo, ditulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya mana? Ditulis dulu. Ya, ayo ditulis dulu. Namanya sampean. Nggih, di sini. Nulis dulu nama kelompoknya sudah ditulis. Oh iya, oke. Bisa lihat. Oke, boleh dilanjut ya sama dibaca tugasnya. Iya. Ayo, yang mana? Ya. Menyampaikan isi pesan dari kitab suci adalah perbuatan yang terpuji. Ayo, kalau harus diskusi dengan kelompoknya, diskusi dengan temannya ini. Yang mana? Mbak nulis mana tulisannya ke bawah ini, kan nak syuting gitu. Gue tutupi ya nak di syuting ya. Ayo ambil rundingan, ini sama rundingan. Nah, sama rundingan. Bisik-bisik gak apa-apa. Ayo mas sampe ndek mel orang nama sana. Balik sampe. Rundingan, endek-endek rundingan. Kayak kena liyane lah ya berapa. Pelan-pelan aja, waktunya masih lama. Nah, berdiskusi. Oke, waktunya sudah hampir habis ya. Oke, boleh diangkat tangannya. Ayo, tidak boleh memegang alat tulis ya. Siapa dulu? Kelompok 1, ayo maju di bawah lembar kerjanya, di bawah. Ya, tepuk tangan dulu dong, kasih tepuk tangan. Saya belajar bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada nabi-nabinya sebagai petunjuk hidup. Kita harus membaca, memahami, dan mengamalkan ajarannya. Ya, betul. Oke, yuk kita kasih BW dulu. Kasih BW. Kasih B, kasih O, kasih W.
Oh, kok kelompok? Kelompok berapa? 3. Oke, maju sini. Pede sekali ini. Gak apa-apa. Yuk maju sini, sebelah sini. Ya, yuk dipegangkan mic-nya. Yang ini saja, yang ini saja. Nah, refleksi langsung ini. Saya belajar bahwa beriman kepada kitab-kitab bahwa membuat hidup kita lebih terarah dan penuh berkah jika mengikuti isinya. Iya. Ada yang mau ditanyakan sama Bunda? Bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Bagaimana cara beriman? Ayo didengarkan untuk kelompok yang lain. Bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Nah, tadi caranya beriman, kita harus menjalankan apa, Cah? Sholat 5 waktu itu untuk kitab Al-Quran. Nah, terus selain itu kita harus apa? Meyakini bahwa apa tadi? 4 kitab tadi diturunkan oleh Allah. 4 kitab tadi diturunkan oleh Allah kepada nabi yang sama apa berbeda? Berbeda. Nah, sudah paham? Nah, apalagi mau Saya belajar untuk lebih menghargai kitab suci agama lain dan memahami bahwa semua kitab suci mengajar kebaikan. Iya, ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, ayo tanya. Bagaimana ciri apa? beriman kepada Allah? Bagaimana ciri beriman kepada Allah? Nah, cirinya beriman kepada Allah, kita harus melaksanakan apa tadi? Terus melaksanakan apa lagi? Terus apa lagi? Zakat. Nah, zakat itu yang bagaimana, Cah? Kalian kalau disuruh berzakat, zakatnya bentuk apa? Gabah. Beras, ya beras. Terus dari pelajaran tadi, nah ini ada kesimpulannya. Nah, di sini. Dari pelajaran tadi dapat kita simpulkan. Nah, ini iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman ke berapa? Ketiga atau keempat? Ayo, ketiga apa keempat? Keempat. Oke. Terus kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup siapa? Dan bawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke. Duduk dulu ya, duduk dulu. Nah, di sini Binda mau menanyakan apakah dalam pembelajaran Binda hari ini kalian merasa bagaimana? Merasa apa? Terus selain senang, mendapat apa? Ilmu apa yang bermanfaat. Nah, selain senang kalian apa? Bakat. Apa? Bahasa. Bahagia. Bahagia apa tidak? Senang apa tidak? Iya, gitu ya. Oke. Nah, karena pembelajaran pada pagi atau siang hari ini sudah selesai. Nah, untuk minggu depan di pelajarannya Binda kita melanjutkan bab 3 ya. Akan kembali ke tempatnya masing-masing dan persiapan untuk pulang. Tadi sama di mana? Mas Zaki kan di sini. LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Nanti pindah terus. Oke. Nah, di sini sebelum Binda akhiri untuk pembelajarannya, Binda ingin mendengar semangatnya kalian yang sangat luar biasa. Oke. Berdiri siap. Oke. 1 kali beri semangat. Gerakannya aku gak mau nak kayak gitu. Gerakannya ya harus yang semangat, nanti kalian ndak pulang loh ya. Oke ya, oke.
1 kali beri semangat. 2 kali beri semangat. 3 kali beri semangat. 4 kali beri semangat. Oke, duduk siap. Iya, dipakai dulu tasnya. Oke, untuk memimpin berdoa silakan Mas Nopal memimpin berdoa. Jangan baca berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas, Bunda akhiri dulu karena ini kalian sudah sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan. Oke, Bunda akhiri. Assalamualaikum